Oke. Oke. Tes dulu dong. Halo teman-teman, gue Mutia Zara Feryani. Hari ini gue ditemenin sama Kali Syaisyana. biasa dipanggil Nana. Oke, ini partner gue ya. Buat teman-teman yang belum tahu, di video-video gue bakal banyak ngebahas dan ngomongin tentang berbagai karya seni dari berbagai perspektif sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, pokoknya masih banyak lagi. Kita akan ngebahas satu buku yang menurut Nana sangat menginfluence atau apa? Lebih ke recommended. Ini bukunya tentang musik gitu. Tapi nggak cuman untuk didengar untuk dibaca oleh musisi. Oke. Jadi dibaca juga oleh penikmat musik. Oke, dan judul bukunya adalah What to Listen For in Music by Aaron Copland. Ini bukunya tahun berapa nih ya? Kayaknya udah lama deh, kayak dari 1945. Oh, pas merdeka ya. Nana baru baca di tahun nggak tahu itu dong. 2018. Oh iya, 2018. Iya. Oke, ini bukunya ngomongin apa sih? What to Listen For in Music, Aaron Copland, with a New Appreciation by Leonard Slatkin. Wah, ini siapa nih mereka? Ini siapa dan Oke. apa ini buku ini? Jadi Aaron Copland itu adalah seorang komposer ya, komposer dari Amerika yang juga adalah composition teacher, Oh, composition teacher. guru komposisi, guru komposisi, penulis dan juga konduktor. Nah dia itu tuh karya-karyanya dikenal very American gitu, jadi dia tuh kayak disebut ini nih bunyi Amerika tuh kayak gini gitu, secara pemandangan Amerika gitu, landscape-nya Amerika, secara semangatnya Amerika. Jadi kayak dia adalah komposer yang Amerika banget gitu. Apa sih yang dibahas di buku What to Listen For in Music ini? Kalau dari judulnya menurut kamu apa? What to Listen For in Music. Ini kayak tebak-tebakan ya. Interaktif. Oh, iya. Jadi kuis ya. Apa yang didengerin? Ini jadi bahasa Indonesianya. Iya. Oke. Coba kan pemahaman nih. Pemahaman tanpa baca buku ya. Kalau Tanpa baca buku. judge a book by its cover ya, berarti ya. By its title. By its title. Nah, Apa yang didengar di dalam musik? menurut kamu apa? Bunyi, Bunyi. nada, Mm-mm. instrumen, bunyi-bunyi alat musik. Ya bisa. Jadi pertama mungkin kayak yang menarik dari buku ini kan dia kan ngebahas tentang what to listen for in music, apa yang harus didengerin dari musik. Padahal sebenarnya kalau kita dengerin musik tuh kayak ya udah dengerin aja, Oke. nikmatin aja. Oke. Terus kenapa menjadi sebuah problem gitu? Kenapa jadi kayak apa yang harus didengerin dari musik gitu? Siapa yang bikin ini jadi problem? Kan dia. Dia yang bikin jadi problem. Aku sih nggak merasa ada problem. Iya. Nah, gimana? Maksudnya itu gimana sih? Maksudnya adalah kenapa orang jadi harus belajar untuk mendengar? Karena sebenarnya mendengar, listening tuh sebenarnya skill kan? Oh gitu. Skill. Wah, ini nih. Skill yang didapetin dari pengalaman dan juga belajar. Oke. Dan menariknya, if we have a knowledge, kita tuh actually jadi lebih enjoy sama apa yang kita lakuin. Oh gitu. Termasuk ya dalam mendengarkan gitu. If we know how to listen, musik itu akan jadi lebih bisa dinikmati. Oh, oke. Gitu. Jadi Tapi bukannya ada beberapa part yang kalau misalnya kita tahu, kita malah jadi tambah bingung ya? Atau tambah, maksudnya ya bisa menikmati, tapi ada juga bagian mencermati dan mempelajari lebih dalam, jadinya nggak menikmati. Itu gimana tuh? iya prosesnya? itu lebih ke level kitanya kali ya. Oh. Kita kayak pas kayak baru belajar terus kayak aduh jadi dengerin musik jadi ribet jadi nggak mau gitu kan, ada kadang kayak gitu kan. Kan kamu gitu dulu. Iya. Sekarang juga, tapi maksudnya Sekarang, lebih oke. bisa kayak memilah gitu loh. Dengan tahu kita tuh sedang menjadi siapa gitu saat mendengarkan. Oke. Jadi kalau misalnya dalam buku ini tuh ada tuh kayak di conclusionnya di terakhir, dia tuh bilang dalam mendengarkan tuh kita harus tahu dulu kita tuh perannya sebagai apa. Oke. Jadi sampai akhirnya suatu musik itu jadi tuh kayak ada 3 peran utama, komposernya, interpreter, sama pendengar. Oke. Komposer yang bikin, interpreter tuh yang apa menarik, yang membunyikannya. membunyikan, Yang membunyikan apa yang menginterpretasikan Heeh.
karyanya gitu dan penikmat. Oke. Nah, pas kita lagi dengerin, ya kita harus sadar betul kalau misalnya kita tuh sedang menjadi seorang pendengar, Bukan interpreter, bukan komposer. bukan. Oke. Dan kita harus sadar juga kalau misalnya musik itu telah melewati komposer dan interpreter sehingga itu bisa sampai di kita. Ada beberapa tahap sampai akhirnya kita bisa nikmatin. Iya. Oke. Pertama kita aware dulu tuh tentang hal tersebut. Nah, yang menarik dari buku ini yang mungkin pengen aku highlight juga, manusia kita tuh mendengarkan musik tuh sebenarnya ada 3 cara. Oke. Tiga-tiganya sangat berbeda sekali, tapi ketika kita mendengarkan itu bisa kayak kita dengerin itu dengan 3 cara itu sekaligus. Yang pertama tuh the sensuous plane, yang merasakan aja gitu. Terus kedua ada the expressive plane. Expressive plane ini lebih ke musiknya itu sendiri tuh udah punya meaning. Nanti aku jelasin lebih lanjut. Terus yang ketiga ada the sheerly musical plane. Jadi yang pertama tadi the sensuous plane itu jadi kita tuh mendengarkan musik tanpa berpikir gitu, kayak tanpa otak. Bener-bener dengerin aja. Itu biasanya kalau kayak di supermarket terus ada musik dari radio gitu itu ya udah cuma dengerin aja. Misal ada di radio ngeplay, kita dengerin aja. Kayak kita bisa nikmatin juga dan segala macam. Berarti sama kayak bunyi kita lagi jalan ada bis lewat, sama aja dong kayak gitu. Gitu nggak? Iya, tapi ini kita lagi ngomongin musiknya bukan musik yang Oke. apa aja, semuanya adalah musik gitu. Iya, semua bukan, bunyi adalah semuanya musik. musik. Oke. Ini dalam konteks Karya musik, ya? Karya. Oke. Ya. Orang yang mendengarkan musik cuman sebatas itu aja, itu tuh ada kayak the bad sides juga. Kadang. The bad sides tuh adalah si musik ini dijadiin escape sama dia. Karena dia cara mendengarkannya hanya dengan menikmati aja gitu loh. Kayak gue denger apa terus nangkepnya apa, emotionalnya gimana. Jadi musik tuh apa, consolation sebenarnya. Terus yang kedua tuh tadi the expressive plane. Jadi setiap musik tuh sebenarnya punya meaningnya tersendiri yang implicit gitu lah ya. Ya nggak bisa implicit, bisa explicit. Yang Jadi dibuat oleh komposernya kah? Atau meaning itu ada dari si komposer atau meaning itu emang ada di dalam musik itu sendiri. Oke. Jadi ya ada juga yang dari komposernya, tapi ada juga yang dari musik. Tapi kita lebih ke musik itu sendiri. Jadi ketika komposer membuat kayak meaningnya A misalnya. Meaningnya A, ya bisa jadi B juga. Kalau bisa jadi B tuh nanti pas di pendengarnya tuh menangkapnya apa kan? Iya. Ini tuh lebih ke Objek musiknya ya? objek musiknya. Oke. Dia tuh punya meaning sendiri. Kalau yang si ekspresif ini, semakin sulit meaning itu dijelasin, semakin menarik buat pendengarnya. Jadi kalau tadi yang pertama si pendengar tuh kayak ya udah nikmatin aja. Yang kedua, pendengar tuh jadi lebih menikmati karena ada sesuatu yang dia dapat yang dia nggak bisa jelasin. Oke. Semakin nggak bisa dijelasin, semakin indah rasanya buat pendengarnya. Kayak misalnya ada 2 lagu sedih, kan ya biasanya orang suka lagu-lagu mellow ya, lagu sedih. Ada lagu yang sedih aja, ada sedih yang misalnya kayak gue tau banget nih sedihnya tuh ditinggalin nih rasanya nih. Ini Gitu. kita belum ngomongin lirik ya? Belum ngomongin lirik. Okay. Itu bunyinya tuh termasuk lirik sih. Termasuk lirik. Termasuk secara keseluruhan musik itu sendiri. Okay. Tapi kalau buku ini kan lebih kayak komposer yang tidak berlirik. Tidak berlirik ya. Terus atau misalnya tadi layer pertama sedih doang, layer kedua sedih yang ditinggalin. Misalnya ada layer ketiga yang menurut gue tuh ini sedihnya tuh yang ditinggalin terus gitu. Maksudnya gimana ya jelasinnya? Paham kan? Ya jadi ada yang didapat, ada yang cuma dinikmatin, ada yang setelah dinikmatin dia punya layer berikutnya itu ada sesuatu meaning yang dia dapat gitu kan intinya. Dan meaning yang didapat oleh setiap orang tuh bisa beda-beda. Oke. Gitu. Ya ada layer yang nggak bisa diomongin pakai kata-kata, cuma bisa ditangkap, dirasain buat kita sendiri jadinya. Buat kita sendiri. Oke. Wow, menarik, keren. Terus yang ketiga itu sebenarnya secara musik itu sendiri aja sih, yang kayak
rhythm, melody, harmoni, tone. Nah, yang mana intinya tujuannya adalah ketika kita paham, yang tadi balik lagi yang pertama ya. Ketika kita paham, kita semakin appreciate kali ya sama musik itu. Kita semakin menikmati lagi si musik itu. Jadi pada saat kita mendengarkan itu nggak cuma lewat doang. Dan tujuannya adalah supaya kita tuh sadar ketika mendengarkan. Jadi conscious listening ya. Conscious listening. Dan juga we listen, ya nggak cuma listen just to listen, but listen to get something gitu loh. Nah, balik lagi, if we understand gitu ada cara dan methods gitu. Ada 3 metode itu ketika kita mendengarkan, itu tuh 3-tiganya terjadi secara bersamaan gitu loh. Mungkin terjadi. Iya, kalau paham selalu nggak? Kalau Enggak paham, kan? enggak. Tergantung orang juga kan? Tergantung. Ya itu nggak tahu sih ya. Tergantung. Bisa gitu nggak? Bisa tergantung orang yang mendengar, tergantung musik yang didengar, tergantung situasi. Iya, itu Banyak kayak variabel yang tidak. Iya. Faktor-faktor yang lain di luar kita. dari 3 itu. Oke. Gitu, itu cuman kayak how we listen aja. Jadi ada tiga ini ya yang mungkin banget cara yang mungkin dilakukan atau dialami. Iya. Ya kan, dialami oleh pendengar ketika mendengarkan musik. What else? Apalagi? What else? Nah, buku ini tuh sebenarnya lebih ngebahas pada akhirnya ngebahas yang ketiga. Oke, menarik. Kayaknya itu malah tahapan yang paling akhir ya. Paling akhir. Oke. Karena sebenarnya pertama dan kedua kita bisa mendengarkan tanpa harus mengerti betul. Yang pertama kan tadi cuman kayak nikmatin doang. Kedua mencoba interpretasikan. Iya, gitu. Itu kan tanpa harus memiliki skill dan knowledge tentang musik itu sendiri. Iya. Nah, yang penikmat aja. Nah, yang ketiga itu untuk in order to listen music lebih nikmat lagi. Jadi kita harus tahu nih komponen-komponen elemen-elemen dalam musik yang di cover dalam buku ini. Nge-cover juga penjelasan musik film, opera music, sama contemporary music. Gitu. Intinya dia ngejelasinnya scope-nya itu. Tapi secara understanding dikasih tahu kalau misalnya kita lebih mengerti apa yang kita dapatkan ke dalam hal ini musik, kita tuh jadi lebih bisa menikmati proses yang masuk ke dalam kitanya itu. Proses menerima. Proses menerima ya. Kita jadi lebih ngerti menerjemahkan hal yang di luar kita kemudian masuk ke dalam diri kita gitu ya. Dan lebih menikmati juga tadi. Sangat filosofis ya. Right. Atau aku yang nanggapnya sangat filosofis ya. Apakah filsuf? Setelah baca buku ini 2018, apa yang Nana rasain? Maksudnya apakah buku ini berpengaruh banyak dalam berkarya? By the way, Nana ini musisi ya berarti kan? Iya. Musician. Terus setelah baca buku ini pengaruhnya apa sih? Mungkin buat profesi atau ya mungkin buat sebagai penikmat aja atau gimana? Sebagai profesi dapat sih ininya manfaatnya. Mungkin yang tadi dibilang lebih conscious, lebih aware gitu dalam bermusik, yang tadinya cuman merhatiin elemen-elemen basic doang misalnya dalam bikin ya. Dulu tuh aku cuma mikir melodi sama harmoninya harus bagus gitu. Udah gitu doang. Nggak mikirin aspek rhythmnya jadi nggak kaya gitu. Terus secara dinamika nggak kayak explore sehingga dalam delivering the emotion jadi kurang berasa juga karena yang dipikirin kan cuma 2 hal itu doang tadi ya. Ya kan, melodi, harmoni gitu. Terus ya kayak dikasih tahu musik tuh nggak cuma itu doang loh elemennya. Dengan buku ini tuh jadi lebih aware. Kalau misalnya komponen dan elemen musik yang lain tuh mempengaruhi satu karya secara utuh. Begitu juga ketika menikmati musik gak? Iya. Jadi lebih bisa mendengarkan berbagai hal sih. Ya lebih
jadi lebih appreciate juga ya berarti. Iya betul, sama pencipta, sama orang-orang di baliknya ya. Kalau Nana berarti spesifiknya di musik apa? Aku tidak mengkotak-kotakan juga sih sebenarnya, as long as I like it. Oh, tapi mungkin mostly yang dikerjakan ya popular music sih ya jatuhnya ya. With a touch of a little jazz or a little ballad or a little, ya jadi kayak hybrid, kayak ada berbagai macam bunyi masuk ke dalamnya gitu. Terus Nana olah jadilah musik-musik yang sekarang Nana ceritain. Betul. Oke, itu yang Nana suka dari bukunya. Ada nggak yang Nana nggak suka dari buku ini? Kayak mungkin bukan nggak suka ya kali ya, apa ya, kayak beda deh kayaknya cara pandang gua sama abang Aaron Copland misalnya. So far as I remember, kayaknya enggak sih, karena si Aaron Copland emang dia teacher juga, emang writer juga, yang menurut aku dia ngasih knowledge aja. Oke. Pengen tahu lebih jauh tentang musik, this book is for you. Keren banget. Oke, thank you so much Nana udah main ke sini. Ya iyalah, orang di kantornya sendiri. Gimana sih gue masa main, ya kerja ya. Oke, jadi itu tadi rekomendasi buku dari Nana, What to Listen For in Music, karya Aaron Copland. Kalau teman-teman juga punya rekomendasi buku yang bagus, bisa share buku apa yang bisa kita obrolin bareng-bareng. Gak harus gue sih yang baca, siapa tahu teman gue ada yang baca gitu ya. Baru nanti gue baca abis itu. Karena kalau misalnya lebih banyak yang baca, biasanya ilmunya lebih banyak juga. Tuh, ya kan? Diskusinya juga lebih enak ya. Iya. Oke, thank you banget teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.